ya wis nih. Ya kan? Enggak, Bang. Dua kebiasaan buruk itu apa aja? Suka ngurusin urusan orang lain. Mau tahu urusan Orang lain. Ngurusin urusan orang. Kalau ada urusan orang itu seneng ya, dan itu kebiasaan orang Indonesia. Seneng ngurusin urusan orang. Ini kita Mirzani sidang, kowe jangan nonton sinetron. Seneng di penjara lah itu. Seneng sapa itu? Ya kan? Iya. Ikut campur urusan orang. Tadi sama Bapak sempat di-mention di awal, ya kan? Si teman kita tadi sempat berantem di sini kan waktu itu jentus-jentusan kepala gara-gara ikut campur urusan orang juga. Siapa yang lihat? Ada yang lihat? Sama si siapa temennya kemarin? Itu gara-garanya apa? Gara-gara ikut campur urusan Cemi pakai handuknya orang lain, yang satunya negor. Lah itu tuh andukmu lo digawe ngapain kamu kok ya ribut. Coba mulutnya diem, gak usah ngurusin urusan orang. Aman toh dunia persilatan? Gak dijentusin tembok kan kepalanya? Ya gak? Iya. Dapatnya apa sih dari ngurusin urusan orang? Gak usah ikut campur urusan orang, gak usah mau tahu urusan orang, gak usah ngurusin urusan orang. Fokus ke diri sendiri, naikkan value diri kita sendiri agar kita punya harga yang lebih tinggi. Paham? Ngumpulin uang, gak usah pamer. Berteman sama siapa aja, berteman saja seadanya, gak usah terlalu dekat, gak usah terlalu terbuka, gak usah terlalu raket sama temennya. Ya, Din, gak usah terlalu deket sama teman. Kalian di sini berteman sama siapa aja biasa aja. Gak usah terlalu kau buka siapa dirimu, percuma. Buat apa? Kamu apa yang kamu mau pamerin? Curhat lo mem. Curhat itu paling aman ke suami. Ngerti nggak? Yang nggak punya suami boleh ke saya. Serius. Karena saya curhatnya hanya sama bapak. Aman, curhat sama suami itu aman banget. Kenapa bisa aman? Enggak didengerin. Nggak akan didengerin sama dia. Dia cuma, Mas tau nggak? Yo, gimana? Oh yo. Habis itu dia lupa. Gak didengerin, gimana mau nggak terjaga rahasia kita? Misalnya aku ngomongin masalahnya si Reva, tahu nggak Mas Reva ini ya Allah. Oh iya. Terus sekarang di mana Reva? Ada di kantor tapi begini. Nyampe ketemu Reva juga akan ditegur. Orang dia lupa. Lali. Aman, walaupun aku ceritain masalahnya Reva dia juga akan tahu. Gitu loh. Sama kayak kamu misalnya curhat sama saya. Oh iya, oke lah. Saya curhat sama saya kan banyak. Ngapain aku inget-inget? Gitu loh. Gak usah terlalu deket sama temen, apalagi sampai pinjem-pinjeman duit. Ketika kamu minjemin duit temanmu, artinya kamu kehilangan temanmu. Paham nggak? Iya. Kamu kehilangan teman dan kamu kehilangan uangmu. Jadi nggak usah, oke? Nggak usah terlalu deket sama temen, nggak usah terlalu deket sama orang lain. Cukup fokus ke diri sendiri kita. Ingat di rencana awal tujuan kita untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Paham ya? Oke, sekarang aku tanya, siapa tadi yang nggak punya rekening? Terus kalau nanti Saya tadinya sudah daftar tapi nggak datang-datang itu kan belum datang. Mas Rio, Ibu siapa yang ngurusin biasanya? coba nanti kamu tanya kalau si Iqbal biar telepon Mas Rio. BNI kan? Iya. Ya, karena gini, kalau kamu nanti nggak punya rekening, nggak masalah sih Mbak sebenarnya. Yang aku takutkan uangmu itu nanti dihabiskan keluargamu. Kirim ke rumah gitu ya. Iya. Kalau dihabiskan sama keluargamu, pulang. Jadi Nggak banyak di dunia ini itu orang amanah karena uang. Ya. Orang nggak banyak di dunia ini amanah karena uang, nggak ada. Selain diri kita sendiri. Siapapun itu, orang itu kalau sudah ngeliat uang itu hilaf. Nanti uangmu setiap bulan kalau kirim pulang ke rumah, katanya dipakai ini, dipakai itu, ternyata sampai rumah zong. Yang harus kamu ingat-ingat, kamu bukan ATM keluargamu. Kalau mau gak bantu, kalau mau kasih ya seperlunya aja, sekenanya aja, 500.000 kayak 200.000. Dia punya tangan, punya kaki, suruh dia kerja. Gitu loh. Suamimu suruh kerja, jangan hanya begini terus ke kalian. Kamu itu sifatnya membantu, sama kayak saya sifatnya membantu. Kita tuh harus nafkahin sama mereka, gitu loh. Ya. Uangmu harus kau simpan sendiri, jangan kau kasih suamimu untuk simpen.
Kalau habis bagaimana? Kamu loh yang kerja, kamu loh yang sengsara, kamu loh yang ninggalin anak jauh-jauh, ya kan? Kita tiap malam nangis, anakku lagi ngapain ya? Setiap kali berdoa kita nangis ngedoain anaknya. Katanya doa ibu itu tembus ke arusnya Allah. Sampai sebegitunya pengorbanan kita, ternyata kalau kita pulang uang dihabisin sama suami, sakit hati nggak? Kalau menyesal siapa yang nangis? Kita juga. Masa hidup kita mau nangis terus sih? Jadi artinya kamu harus melindungi dirimu sendiri. Nggak ada orang yang akan melindungi kamu selain kamu sendiri. Ya, ada pepatah bahwa hak itu harus diperjuangkan. Iya, hak itu tidak diberi. Artinya sebelum kamu menyesal, sebelum itu semua terjadi, kamu yang harus melindungi dirimu sendiri. Ada yang dibawa cash hilang di bandara. Ada yang dibeliin LM-nya palsu. Gak amannya uang di bank itu masih aman daripada kau simpan cash. Toyol di dunia ini itu banyak dan gak bernama. Dah seireng. Ya, toyol zaman sekarang itu gak kayak dulu nyusonin, enggak. Sekarang nyusunya sudah lewat internet. Hati-hati kalian. Ya. Jadi uang harus ditabung, disimpan di rekeningmu masing-masing. Jangan kau percayakan ke orang lain siapapun itu. Ya, oke? Ketika ada masalah kamu bisa tanya ke saya. Ketika ada kendala kamu boleh tanya ke saya. Yorpe itu nggak bisa dipakai nabung. Yorpe itu e-money. Dan dia maksimal hanya 20 juta. Nyimpennya di bank, di rekening. Gajimu 10 juta, 2 bulan udah penuh itu Yorpe. Ya kan? Yorpe itu e-money. Kalau kamu mau belanja apa biar uangnya nggak hilang, ditaruh di e-money, ditaruh di Yorpe. Biar kalau bayar, biar nggak pakai kembalian, biar nggak jatuh uangnya, biar nggak gitu aja. Tapi kalau nabung ya tetap di bank. Paham ya? Nah, selanjutnya tadi Bapak menyinggung soal sosial media. Sosial media itu bagus, tapi kalian harus benar-benar cerdas bagaimana caranya kalian mencari informasi-informasi yang edukatif. Jangan sampai share apa yang ada di rumah majikan ke luar sosial media kalian. Gitu ya. Oke? Nah, selain buat kebiasaan buruk, C-nya adalah cari tahu. Cari tahu apa? Gimana sih caranya biar usahaku nggak bangkrut lagi? Berarti artinya aku harus belajar. Gimana sih caranya aku biar punya kontrakan, nabung, setelah nabung digimanain? Gimana sih caranya aku bermimpi sampai sekarang belum ketemu mimpinya? Ya kan? Gimana caranya aku biar jadi pengusaha yang sukses, punya kontrakan, punya kos-kosan, punya sawah, punya tanah? Gimana caranya cari tahu? Dan tirakat uangnya dikumpulin. Yang terakhir D adalah doa. Paham ya? Oke, tadi Bapak tanya, siapa di antara kalian yang tidak punya nomor telepon saya? Banyak yang punya nomor telepon saya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu nomor teleponnya Mem Yuki untuk Taiwan, ya, Mem Ella untuk Singapura, Mem Me untuk Malaysia, Lose Eagle untuk Hong Kong. Kalian simpan nomor telepon masing-masing divisimu. Kalau ada masalah, cepat hubungin mereka. Ya, nomor teleponku ada di semua sosial media, mau di TikTok, mau di YouTube dan lain-lain ada. Kalau kalian butuh urgent cari saya, klik aja di profil TikTok ini, nanti akan terhubung dengan WA kita. Kalau Mem Yuki-nya slow respon, kamu cepet-cepet hubungin saya. Oke? Kedua, kamu harus tahu soal bagaimana dan caranya gimana terima gaji. Harus tahu gaji Hongkong itu 4990, nggak boleh kurang, boleh lebih. Gaji Taiwan 20.000 NT nggak boleh kurang, boleh lebih. Singapura 0550. Kalau kurang segera kasih tahu saya. Jangan ditunda. Misalnya majikanmu etok-etoknya nggak punya, etok-etok itu apa ya? Pura-puranya nggak punya uang. Gajimu tak pinjam dulu ya 2.000, kamu hari ini tak kasih 2.900 dulu. Segera kasih tahu saya. Ngerti Emi? Iya. Gak boleh ditunda sampai lusa, sampai besok, karena kalau lupa majikan bisa saja gak balikin karena kamu sudah tanda tangan terima. Tanda tangan slip gaji, tanda tangan apapun harus dibaca dulu. Sebelum dibaca dan dimengerti jangan tanda tangan apapun. Mau di sini, mau di sana, mau di Taiwan, mau di Singapura, mau di Hong Kong. Tiba-tiba kamu disodorin gajian 12 kali. Modar kon. Kalau kamu gajian kan dikasih slip kan, disuruh tanda tangan kamu sudah menerima kan.
Kamu menerima bulan itu, kamu tanda tangan ya bulan itu. Ya. Jangan kamu terima bulan itu sama majikannya Cece, biar cepetlah daripada males kerja tanda tangan 12-12-nya. Bulan depan kamu nggak digaji, majikan sudah punya bukti kalau kamu sudah terima. Ini buktinya kamu sudah tanda tangan. Ramati weh. Ya, paham ya? Tanda tangan itu di bulan itu, kamu terima bulan itu ya tanda tangan. Misalnya kamu terimanya gaji bulan Agustus, kamu tanda tangannya bulan Agustus aja. September, Oktober jangan. Kalau bulan Juli kamu belum terima gajinya, ya jangan tanda tangan juga di bulan Juli. Takutnya bulan Juli kamu belum terima gaji, tapi kamu digaji di bulan Agustus 1 bulan gaji aja. Cece tanda tangannya sekalian dong yang bulan Juli, jangan mau. Ada nggak majikan yang culas begitu? Ada. Jadi jangan, harus waspada, harus tahu bagaimana caranya melindungi dirinya. Ancaman-ancaman ini tidak terlihat, Mbak, tapi ini semua bisa terjadi ke kita kapan saja yang kita tanpa tahu. Apesnya manusia tidak ada di kalender. Ya, oke. Selanjutnya sama majikan, sama keluarga majikan, bersikapnya biasa aja. Bersikapnya seperti apa adanya kamu sebagai pekerja di rumah itu. Kamu bukan pembantu. Ya, kamu bukan babu. Tapi kamu adalah pekerja yang bekerja di rumah itu untuk menukarkan tenagamu, waktumu, jasamu demi upah. Upah yang tertera di kontrak kerja. Jadi gajimu harus sesuai dengan yang di kontrak kerja. Ya. Kontrak kerjamu sebagai apa? Pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga itu bukan sebagai, "Mem, aku jaga akong, kenapa kok aku disuruh nyapu?" Loh, tak kurus kon. Paham nggak? Pekerja rumah tangga itu, pekerja rumah tangganya awalnya ya memang pekerja utamanya jaga anak, jaga akong, jaga ama, jaga binatang, jaga bayi. Tapi ya nyapu, ngepel, nyuci, gosok, nyetrika tetep, masak, belanja tetep. Oh si memang aku kan jaga anak, kenapa kamu disuruh belanja? Tak tahu aku kan. Paham ya? Nah, misalnya kerjamu itu jaga anak, tiba-tiba sama majikannya disuruh jaga beruang, ya jangan mau. Misalnya kerjamu itu nyuci mobil 1, tiba-tiba di situ ada mobil 2 atau 3, ngomong, tambahi, wani piro. Gitu, gak wani ngomong mem, ngomong aku tak omong no. Gitu loh. Loh iya dong, kan di kontrak jaganya mobil 1 yang dicuci. Jaga anak umur 4 tahun, jaga anak umur 2 tahun misalnya. Cuci mobil di situ jumlahnya 1 misalnya. Kok tiba-tiba ada mobil 3? Enggak apa-apa, tak cuciin, wani biro. Gitu. Paham nggak? Bukan nggak mau, memang aku mau pindah majikan, janjinya mobil 1 kok tiba-tiba ada 3. Salah, kita kesana tujuannya cari duit. Manfaatin. 1, 2, 3. Oke, Mem. Wani piro? Gak wani ngomong aku, Mem. Ngomong aku tak omong no. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Orang tiba-tiba mutung, ganti majikan. Jadi majikan baru belum tentu enak. Manfaatin itu majikan. Yora ya, ngono. Ya. Kasih waktu dirimu, kasih waktu majikan. Adaptasi selama 3 bulan. Wampangi kepo. Wih ngerti urusannya kancane, bro. Apa yo? Arek prigel piye? Fokus. Ya, kasih waktu dirimu, kasih waktu majikan 3 bulan untuk adaptasi. Sebulan, Mem mau ganti majikan, Mem majikan lo koyo muak lampir, Mem. 3 bulan nyondok yo. 3 bulan adaptasi untuk kamu adaptasi dengan majikan. Majikan adaptasi sama kamu. Lek 3 bulan memang kamu wis gak betah, bener-bener gak betah, ngomong sama saya. Ngomong sama Mizuki. Ngomong sama Los Eagle, gak betah aku memang pingin pindah majikan. Oke, kita bantu cari majikan. Cari majikan yang baru, gak cari sekarang, dapat sekarang. Rumah kamu boleh bojo lain pacaran, ya kan? Cari majikan dulu, dapat majikan baru majikan lama ngomong, "Mbok, aku mau pindah." Ya kan? Jangan tiba-tiba minta pindah. Kalau tiba-tiba minta pindah, kamu nanti belum dapat majikan baru, lama nunggunya di shelter agent, apalagi Hongkong hanya punya waktu 14 hari.
Kayak kamu dulu gitu loh, ketika kamu minta putus sama pacarmu kan kamu sudah punya cadangan yang lain gitu. Jangan tiba-tiba pacarmu diputusin jombloin Rana. Gak ada yang terakhir makan bakso nanti. Paham ya? Paham. Nah, selain itu di rumah majikan bersikap sama seperti pekerja. Hubunganmu sama majikan hanya majikan dan pekerjanya. Ya, sebaik-baiknya majikan, majikan bukan keluargamu. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati. Jangan mentang-mentang majikan baik sama kamu, celomot. Ah, majikanku udah kayak keluarga men, rapopo. Guys, ini ATM-ku guys, pas anaknya ngising. Bisa dituntut itu kriminal. Oke, itu bisa masuk pidana. Jangan ya. Cintamu sama majikan sebaik-baik cinta sejatimu hanya sebatas kontrak. Kontrakmu habis, kamu yo dikeluarkan jika majikan sudah nggak butuh. Paham ya? Kalau kontrakmu 2 tahun ya 2 tahun, kontrakmu 3 tahun ya 3 tahun, sama kayak kamu. Secara majikan habisin kontrak. Setelah itu ya sudah ganti kontrak dengan majikan lain, gitu loh. Jangan bikin rekodnya jelek, ya. Paham ya? Jadi jangan sampai offset ke majikan. Majikan sebaik-baiknya majikan itu majikan, bukan teman, bukan saudara. Oke? Paham ya? Oke, sampai sini ada yang ingin tanyain? Oim, kapan Memin mari ngomong? Apa Marina? Ingin tanya apa? Enggak. Mau tanya apa itu lo nggak ngerti? Karena kamu sudah paham di sana nanti gimana caranya bayar bank ini piye mem? Lek gajian kok aku dikei cash apa ditransfer mem? Kalau ditransfer kira-kira ditransfer ke siapa ya mem? Caranya ngambil uangnya nanti gimana? Nggak tahu, tapi nggak peduli. Halah, sopo cari mem, kau tahu dengan sendirinya. Yo ini kebiasaan kita. Beda sama kebiasaan orang-orang lain. Kita kalau mau bersaing sama orang Filipina, kamu harus sekolah tinggi. Biar nggak pasrah bongkoan. Apa-apa itu cari tahu dulu. Orang nggak kon alamat pasar apa jalan nanti di sana apa jalan nanti bisa sendiri. Enggak, orang lain itu persiapan loh mbak. Orang lain itu persiapan. Di Filipina rata-rata kerja ngomong itu university, college. Kita SD aja berani berangkat, saking nekatnya Dewi. Tapi kalau belajar wegah, kalau sekolah males, koyok leti, turu apa gawe? Ini udah ngantuk ini. Delok. Lungguh ini sepenak. Terus gak mudeng. Ben men nanti bisa dengan sendirinya. Nah ini kita. Harapan saya untuk anak Prigel nggak begitu. Harapan saya untuk anak Prigel memang bener-bener siap. Biar di sana enak, siap, bener-bener siap untuk bisa jadi juragan tenanan. Lek gak siap ya kamu kalah ngabut nanti di sana. Kau pikir Hongkong itu semudah di Ciamis? Enggak. Semudah di Sukabumi? Enggak. Hongkong itu kejam. Taiwan itu kejam. Majikan sana itu kau pikir baik-baik kayak Miss Rafa? Enggak. Majikan sana itu taunya kamu tuh kerja dan bayar titik. Gak akan peduli perasaanmu hancur kayak apa, gak akan tahu, gak akan peduli. Mereka taunya kamu kerja dibayar, kamu dianggap mesin. Jadi kau pikir orang sana nanti akan sayang sama kamu? Gak ada. Kalau mereka sayang sama kamu, kamu dikasih warisan, orang gak mungkin. Ngerti gak? Kamu hanya dikasih gajimu itu top. Wajar kan dikasih gaji? Ya wajar, kamu kerja. Gitu loh. Siapkan dirimu. Ya. Ojo puas lah bongkar sepot jari mem nanti sana bisa sendiri. Jangan. Harapan saya anak Prigel nggak begitu. Anak Prigel harus pintar, harus berani. Karena menjadi pekerja migran itu harus pintar dan berani. Ya, oke? Jadi harapan saya, siapapun kalian, yuk kita maju bersama-sama. Anak Prigel harus cantik dan kaya. Karena kecantikan asalnya dari dalam. Gak usah mikirin laki-laki, gak usah mikirin garangan. Kalau kamu punya uang, garangan mana yang akan datengin kamu? Ya, Bismillah. Kalau yang masih punya suami, minta tolong sama Allah, suaminya dijaga sama Allah, dijaga imannya, dijaga imronnya, ya, dijaga rumah tangganya.
Doanya kan itu kita, apalagi yang punya anak minta tolong sama Allah, anaknya dijaga sama Tuhan, sama Allah. Ya, diberikan kesehatan yang paripurna, menjadi anak yang soleh soleha, ilmu yang bermanfaat ketika sekolah, biar perjuangan ibunya nggak sia-sia. Pulang kumpul lagi dengan keluarga, jangan sampai terlena. Ingat rencana awal. Seenak-enaknya kamu di luar negeri, masih enak kamu di rumah kumpul suami, kumpul anak dengan banyak tabungan. Kumpul anak, kumpul suami kalau nggak punya tabungan ya berantem. Karena ekonomi itu adalah masalah pertama dalam rumah tangga. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, saya kira dari saya cukup sampai di sini. Kalau kalian ada hal-hal yang ingin disampaikan ke saya secara pribadi, aku terbuka 24 jam. Ya, ketika saya di sini masuk aja nggak apa-apa. Kalau pas jam sekolah, jam belajar gimana, Mem? Izin sama dosennya. Karena kalau nunggu di luar jam belajar pasti nggak akan cukup waktunya, karena di luar jam belajar kan pasti banyak yang ingin ketemu kita. Ya, apalagi yang banyak tamu. Mem, tapi jam belajar aku pengen ngomong sama Mem berdua. Boleh, nggak apa-apa. Oke? Gitu ya? Yuk, Mas.